masalah yang saat ini melanda diri kamu ya, dimana orang-orang yang dulu baik ke kamu dan ketika kamu menghadapi masalah mereka nggak ada ya. Ini jadi Temperance ini bilang bahwa ujian yang ada, ujian yang terjadi dalam hidup ini ya, itu akan membentuk satu keadaan dalam persahabatan kamu, pertemanan kamu, persaudaraan kamu, dan hubungan kamu dengan seseorang lawan jenis kamu, hubungan cinta atau hubungan bisnis atau hubungan persaudaraan, itu akan diuji ya. Cobaan yang pada saat ini adalah ujian. Untuk apa? Untuk melihat apakah mereka ini akan berbentuk menjadi the temperance ini apa tidak ya. Apakah orang itu hanya ada pada saat kamu bahagia apa tidak? Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan sedang tunjukkan ke kamu, agar kamu tidak hanya melihat orang itu baik semuanya ya. Begitu. Jadi masalah yang ada, bila memang di antara sebegitu banyak orang yang kamu kenal, salah satu di antara mereka apakah ada yang bisa jadi the temperance? Artinya yang selalu mengairi, yang selalu membantu ya, yang kemudian tidak menyalahkan, yang kemudian mengisi kekosongan kamu ya, apapun caranya, apapun adanya, itu orang itu. Jadi bisa jadi saudara sekalipun belum tentu bisa jadi the temperance ini, belum tentu bisa mengisi kekosongan kita. Tapi orang lain, walaupun dia jadi penjahat, bisa jadi dia dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi temperance dalam hidup kamu ya. Dan jangan melihat masa depan pada saat ini ketika ada masalah ya. Lakukan sesuatu. Itu make a day count. Artinya buat hari-harimu berarti. Lakukan sesuatu. Dan jangan berekspektasi. Jadi the pool ini tidak lagi berekspektasi kita. Ini saya kerjakan akan jadi begini. Ini saya kerjakan akan jadi begini. Tidak, kerjakan aja dulu ya. Dan tahan diri. Tahan diri dari rasa ingin tahu akan sesuatu tentang masalah yang kamu hadapi. Rasa menukik lagi ke masalah, mencari kesalahan. Tahan diri untuk ini ya. Tahan diri untuk ini. Jangan menyalahkan lagi, itu maksudnya ya. Lebih cukup suat ini. Jadi bila diri kamu bergerak lagi ke arah-arah yang kemudian sensitif atau lalu kamu agresif ya, maka kamu nggak akan bisa melihat siapa yang bisa jadi the temperance dalam hidup kamu. Ya, siapa yang jadi malaikat yang membantu kamu di dalam hidup ini. Kamu nggak akan bisa lihat. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat ya. Ada kemudian sifat malaikat. Dan pada saat ini ketika kamu terjatuh, terjerembab, siapa yang mengulurkan tangannya ya. Ini yang dicari. Siapa di antara ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang sahabat kamu ya, yang menjadi the temperance dalam hidup kamu ya. Itu siapa di antara mereka yang menjadi the temperance ini ya, yang menjadi malaikat penolong kamu. Itu ya, itu yang dicari oleh masalah-masalah yang saat ini kamu hadapi. Ya, bisa jadi orang yang kamu cintai sendiri pun bahkan jadi masalah. Dia pergi meninggalkan kamu. Yang kita butuh adalah the temperance. Orang yang selalu menjadi air dalam hidup kita. Apapun walau hanya sebatas omongan, walau hanya sebatas menanyakan kabar, ya. Gimana kabar kamu? Itulah the temperance. Tapi kalau semua mereka, kemudian orang yang dekat yang kamu cintai sekalipun, belum tentu bisa menjadi the temperance dalam hidup kamu, ya. Lalu kamu bisa melihat yang kita butuh dalam hidup ini adalah the temperance. Teman. Ya, teman dalam hidup kita. Ini kamu banyak banget teman. Dan kemudian hal-hal yang akan mengenai ke mental kamu ya, terkait omongan-omongan orang ya. Ini yang tantangan-tantangan
ya, the challenge in life, tantangan-tantangan tentang environment kita, lingkungan hidup kita, ya. Itu semua nanti akan melahirkan apa? Membentuk diri kamu menjadi sendiri rasanya, ya. Karena berubahnya saudara menjadi musuh, berubahnya teman menjadi lawan, berubahnya orang kita cintai, bahkan sumber masalah, ya, terbesar yang dibuat orang-orang yang kita cintai. Yang akan terjadi nanti adalah kesendirian larinya. Kita digeret oleh keadaan untuk lari ke titik zero lagi. Ini, dan kemudian the Ace of Swords akan muncul dalam diri kamu. Ace of Swords inilah muncul. Pikiran baru akan muncul dalam diri kamu. Pandangan baru akan muncul dalam diri kamu. Ya. Dengan jernih sekali munculnya, ini tuh dia. Ini dia. Si A begini, si B begini, si C begini. Ini dia. Itu setelah nanti masalah ini. Yang jelas yang perlu kamu lihat adalah who's become the temperance in your life. Siapa yang menjadi temperance dalam hidup kita. Jadi malaikat penolong kamu dalam hidup kita. Dalam hidup ini ketika kamu menghadapi masalah, ya. Jadi dalam masalah itu ada makna yang terkandung yang Tuhan inginkan. Dan nanti ketika itu maka dalam diri kamu itu akan cerdas banget untuk memahami mana sebenarnya yang benar-benar menjadi teman kamu dan langkah apa. Kamu akan paham. Kalau tidak dari masalah kita nggak akan paham. Kita nggak akan tahu. Kadang masalah itu jadi penunjuk jalan kita, ya. Jadi patokan, jadi barometer kita, ya, yang akan kita tempuh ke depan ini. Untuk kamu yang resonate, aku ngerasa banget bahwa ada seseorang nih yang lagi terpuruk banget, ya, kondisinya. Dia nggak tahu harus bagaimana, ya. Lagi benar-benar terpuruk. Dan setelah itu nanti, setelah pikiran cerdas ini muncul dalam diri kamu, memahami akan semua masalah, maka muncullah keseimbangan. Akan muncul keseimbangan. Jadi sabar. Dan lihat siapa yang bisa jadi the temperance, yang menjadi malaikat dalam hidup kamu itu dulu, ya. Mungkin tidak ada, ya. Mungkin tidak ada, barangkali tidak ada sama sekali, tapi tetap seimbang. Kita tetap jadi baik dan hati-hati maksudnya, ya. Ini, dan nanti kemudian yang terbentuk dalam diri kamu adalah benteng diri, ya, benteng pemahaman, ya. Rumah yang kamu bentuk adalah rumahmu sendiri yang terbentuk, dan di situ kemudian itulah yang dinamakan kemenangan. Itulah yang dinamakan kemenangan. Apabila kamu stay stable di sini, kamu tetap stabil di dalam hal itu, ya. Jadi untuk kamu yang resonate, pahami kondisi pada saat yang terjadi pada diri kamu. Dan siapa di antaranya yang menjadi malaikat penolong kamu yang Tuhan turunkan buat kamu, ya, dan itulah the temperance, itulah makna yang akan ada datang, ya, akan ada yang datang. Pukullah diri dan pahami, tahan diri dulu, lihat dulu di antara teman-teman kamu nanti ada yang datang, bisa jadi mungkin tarot ini yang kemudian menjadi teman dekat kalian, ya, untuk berkeluh kesah di sini. Untuk kamu yang resonate, silakan bila memang permasalahan itu berat dan kalian percaya bahwa Edu Singkar mungkin bisa memberikan semacam ujangan-ujangan atau jalan keluar, atau kita berbagi masalah di sini, silakan masuk ke personal reading, nomor yang ada di bioku, ya.